Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 354. Pada saat yang sama, Fang Cheng, Wanbao. Paviliun ini adalah satu-satunya toko yang menjual berbagai senjata ajaib. Sinar cahaya ungu jatuh dari langit, berubah menjadi Tan Yun dengan jubah ungu, dan memasuki paviliun Wanbao. Ah, ini Tan Sengxi. Oh, tamu langka. Di lobi lantai 1, pelayan Wanbao tiba-tiba bangkit dari kursi goyang dan berjalan menuju Tan Yun dengan penuh semangat. Saya pramugara di sini. Nama saya Wan Dasan. Tidak peduli apa yang dibeli Tan Sengxi, saya akan memberikan diskon 20%. Tan Yun tercengang. Bukankah dia musuh? Mengapa pelayan begitu memuji diriku? Tan Yun mengerutkan kening dan berpikir bahwa pihak lain dia tidak akan pernah lembut. Tan Yun berkata dengan lemah, saya ingin membeli jubah kelas atas. Apakah Anda memilikinya di sini? Zunki terbaik. Wan Dasan tercengang. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, Tan Sengxi, tidak ada jubah Zunki terbaik, tetapi ada jubah putih Zunki kelas atas. Apakah menurutmu tidak apa-apa? Kelas atas tidak apa-apa, pikir Tan Yun dan berkata. Tan Sengxi, saat ini, kami memiliki tipe defensif dan ofensif, tetapi tidak ada tipe ofensif dan defensif saat ini. Wan Dasan mengangguk dan membungkuk dan berkata, apa yang kamu inginkan? Defensif. Tan Yun bertanya, berapa banyak batu roh? 2 juta batu roh kelas atas, diskon 20% untukmu, hanya 1,6 juta untukmu. Tunggu sebentar, aku akan segera mendapatkannya. Wan Dasan menjawab dan berjalan ke lantai 2. Tan Yun menatap lobi. Sebuah tablet giok yang diukir dengan kata-kata, senjata ajaib pavilion, tidak ada diskon, membuatnya mengerutkan kening. Segera, Wan Dasan mendatangi Tan Yun dengan jubah putih di tangannya. Tan Yun melihat sekilas bahwa jubah itu memang senjata kelas atas. Diaken Wan, saya penasaran. Harga Anda tidak didiskon. Mengapa Anda memberi saya diskon 20%? Tanya Tan Yun. Wan Dasan tercengang. Tan Sengxi, kamu tidak tahu. Begini masalahnya. Karena kamu membunuh ribuan lawan di platform penghancuran 4,5 tahun yang lalu, Kepala Instrumen Divisi kami memerintahkan agar Anda adalah VIP dari Divisi Instrumen kami. Semua toko di kota ini juga mendapat diskon 20% saat kamu pergi ke sana. Tan Yun mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, tidak mungkin kalau kepala divisi begitu baik padaku. Atau apakah mata-mata nenek moyang Kimai punya pikiran tentang saya? Ketika Tan Yun berpikir dalam hati, Wan Dasan berkata dengan santai, Tan Sengxi. Aneh untuk mengatakan bahwa sekarang tidak hanya semua toko Kimai kami hanya memberi Anda diskon 20%, tetapi juga toko-toko Danmai atau divisi Pil, Fumai divisi Jimat dan Arai divisi Rune. Memberimu diskon 20%. Itu menyebar lebih dari 4 tahun lalu. Mendengar pidato itu, Tan Yun mencibir. Ketua Gongsun Yangchun dari divisi Pil Gerbang Suci, Ketua Xie Juchen dari Kimai, Ketua Zhu Daosheng dari Fumai, dan Ketua Feng Qingcheng dari Divisi Formasi telah kehilangan begitu banyak batu roh kepada saya, tetapi sekarang mereka ingin berinisiatif untuk berteman dengan saya. Agaknya ini bukan niat mereka. Sangat mungkin bahwa bakat dan kemampuan saya untuk menantang di luar level saya telah menarik minat mata-mata dan leluhur di atas mereka. Apakah mereka ingin menarik saya ke keluarga mereka? Atau mereka ingin memata-matai rahasia saya? Setelah mencibir di dalam hatinya, Tan Yun membayar batu roh, mengambil jubah putih dan memasuki ruang ganti. Setelah mengubahnya, dia pergi dengan tampang menawan di pavilion, terbang keluar dari kota alun-alun dan terbang ke gerbang suci berjasa yang jauhnya 30.000 mil di timur. Sekarang dengan jubah putih, Tan Yun tidak akan khawatir. Setelah membuka darah Hongmeng dan menampilkan tubuh Hongmeng, dia akan memecahkan pakaiannya. Ketika Tan Yun berada 100 mil jauhnya dari gerbang gunung pelayanan jasa, bayangan hijau terbang ke arah Tan Yun dengan suara pura-pura marah yang indah.
Tan Yun, kamu tidak berarti apa yang kamu katakan. Segera, Zhong Liuxin dalam gaun hijau panjang ditangguhkan di depan Tan Yun. Sepasang mata yang indah ketika Tan Yun pertama kali bertemu. Kakak bela diri tetua Zhong Li, mengapa kamu ada di sini? Tan Yun tercengang. Kamu baik-baik saja. Zhong Liuxin cemberut mulut cerinya. Kamu memberitahu aku bahwa kamu akan kembali dalam setahun. Apa yang terjadi? Kamu membuatku menunggumu di sini selama 3,5 tahun. Tan Yun tiba-tiba menarik sudut mulutnya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, aku terlambat dalam beberapa hal. Namun, kamu tidak akan benar-benar menungguku selama lebih dari 3 tahun. Tentu saja." Mata Zhong Liuxin jernih dan berkata dengan serius, 4 tahun lalu, saya berkata untuk menemukan Anda dalam setahun, maka saya harus menepati janji saya. Pada saat ini, prinsip saya. Juga, kamu sudah kembali begitu lama sehingga aku khawatir setengah mati. Hihi, tapi sekarang setelah kamu kembali, aku. Mendengar pidato itu, Tan Yun memiliki kesan yang baik pada Zhong Liuxin. Terima kasih atas perhatianmu, kakak bela diri yang lebih tua. Selamat atas promosimu ke alam jiwa suci. Ya, saat ini, Zhong Liuxin menyembunyikan alam ke alam jiwa suci. Zhong Liuxin tersenyum. Kakak bela diri yang lebih muda, selamat juga. Saya belum melihat Anda selama lebih dari 4 tahun. Saya telah dipromosikan dari alam jiwa ilahi tingkat keempat ke alam jiwa suci tingkat pertama. Tan Yun tersenyum, aku baru saja dipromosikan begitu cepat setelah mengalami petualangan. Zhong Liuxin sedikit mengangguk, ya, kembalilah. Kamu belum kembali ke layanan berjasa selama beberapa tahun. Diperkirakan saudara dan saudari juniormu khawatir setengah mati. Kakak bela diri yang lebih tua, mengapa kamu tidak datang ke layanan berjasa saya? Tan Yun mengundang. Oh tidak, Zhong Liuxin berkata sambil tersenyum, aku lega melihatmu kembali dengan selamat. Kamu sibuk denganmu dulu. Ketika kamu memiliki waktu luang di masa depan, kamu bisa pergi ke Qimai untuk menemuiku. Mendengar pidato itu, Tan Yun tergerak. Tanpa diduga, dia menunggu dirinya sendiri selama lebih dari 3 tahun, hanya mengkhawatirkan keselamatannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, oke, sampai jumpa saat aku punya waktu luang. Zhong Liuxin mengangguk dan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tampak khawatir dan berkata, adik bela diri Tan, 1 tahun kemudian, dia akan menjadi Dabi, murid inti dari 10 divisi. Pada saat itu, perwakilan, Tan Yun bingung. Tolong beritahu saya tentang itu, kakak perempuan bela diri yang lebih tua. Adik bela diri yang lebih muda Tan, jangan memanggilku kakak perempuan bela diri pada satu waktu. Saya bukan hanya dermawan penyelamat hidup Anda, tetapi juga teman. Zhong Liuxin tersenyum manis. Di masa depan, aku akan memanggilmu Tan Yun. Panggil saja aku Yuxin. Sepertinya tidak aneh. Oke, Tan Yun berkata sambil tersenyum, Yuxin, apa itu Dabi? Zhong Liuxin mengangguk dan menjelaskan, selain tambang spiritual tetap yang ditugaskan oleh Patriark, ada 100 tambang spiritual kelas atas dan 300 tambang spiritual kelas atas untuk memasok 10 kepala gerbang suci. Tan Yun mengangguk dan berkata, Yuxin, apakah ada hadiah lain selain tambang roh? Iya, Zhong Liuxin berkata dengan penuh semangat di matanya, ada banyak hadiah. Tapi hadiah ini hanya terkait dengan 10 murid teratas dari 10 divisi. Pertama-tama, 10 murid inti teratas tidak hanya dapat diberi hadiah senjata api dan sihir, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mencoba menaklukkan roh artefak. Artefak apa? Tanya Tan Yun. Jari giok ramping Zhong Liuxin, memainkan seutas sutra hijau, berkata, tentu saja, itu adalah pedang ilahi yang dibawa kembali oleh leluhur sekte puluhan ribu tahun yang lalu di tanah abadi. Alis Zhong Liuxin terangkat, tetapi roh wanita dalam pedang ilahi dikatakan keras kepala. Selama bertahun-tahun, murid inti yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat mendekati pedang ilahi. Juga, dikatakan bahwa pada masa itu, leluhur tidak bisa menaklukkan roh dari pedang ilahi. Meskipun leluhur mendapatkan pedang ilahi, dia tidak bisa menggunakannya. Jadi nanti, leluhur menyiapkan hadiah.
Jika ada murid yang bisa menaklukkan roh, dia bisa menggunakan pedang ilahi secara permanen dan naik selangkah demi selangkah, dan dia akan langsung diberikan sebagai patriark kecil. Tentunya setelah menjadi patriark kecil tetap harus melalui penilaian untuk menentukan patriark kecil tersebut memiliki kualitas dan strategi pemimpin dalam manajemen sebelum bisa resmi menjadi patriark yang memimpin sekte. Hanya selama puluhan ribu tahun, tidak ada murid inti, putra atau putri yang bisa mendekati pedang ilahi. Oleh karena itu, kesulitan hadiah ini mirip dengan memetik bintang di langit. Selain itu, ketika leluhur masih hidup, dia melihat bahwa tidak ada murid inti dari pintu suci yang dapat dikenali oleh pedang ilahi, dan tidak ada patriark kecil. Akibatnya, leluhur kemudian setuju untuk membiarkan level atas 9 divisi dan patriark berdiskusi untuk mengkanonisasi beberapa murid yang luar biasa sebagai putra dan putri suci untuk bersaing memperebutkan posisi patriark kecil. Mendengar pidato itu, Tan Yun sangat bersemangat. Dia hampir yakin bahwa pedang ini adalah pedang ilahi miliknya yang dicuri oleh leluhur di jurang pemakaman. Bagi Tan Yun, ini adalah kejutan besar. Dia diam-diam memutuskan untuk mengambil kembali pedang ilahi Hong Meng dalam setahun. Yuxin, api kelas berapa yang baru saja kamu katakan untuk memberi hadiah? Tan Yun menantikannya. Ada orang api kelas atas, dan bahkan kelas bawah. Zhong Liuxin menjawab dengan tegas. Oke bagus. Tan Yun dalam suasana hati yang tinggi. Yuxin, terima kasih telah memberitahuku. Adapun apakah akan berpartisipasi, aku akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Tahun depan, saya akan retret. Sampai jumpa setahun lagi. Selanjutnya, Tan Yun melihat Zhong Liuxin pergi. Kemudian, Tan Yun kembali ke gerbang suci pelayanan berjasa. Butuh waktu setengah jam untuk muncul di aula layanan berjasa. Tan Yun melihat ke bawah dan matanya menunjukkan kerinduan yang dalam. Di hadapannya, Sen Subing yang sudah berada di kesempurnaan agung di alam jiwa suci, berdiri dengan anggun di platform Jasano. Satu dan memberitahu lebih dari 5.000 murid berjasa di dojo berjasa. Di sampingnya, Sen Suzhen, yang memiliki alam jiwa ganda, berdiri sedingin es. Di bawah panggung tinggi, Tuoba Yingying, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fuyu dan Namong Ruxue berdiri di depan 6 barisan murid. Tan Yun melihat sekilas bahwa Mu Mengbi, Zhong Wuxiao, Sue Zian dan Huang Fuyu adalah 5 tingkat alam jiwa suci. Namong Ruxue alam jiwa suci adalah 4 kali lipat. Tuoba Yingying layak untuk reinkarnasi dewa keluarga surgawi. Sekarang dia telah mencapai tingkat ke-7 dari alam jiwa suci yang mengerikan. Ketika Sen Subing menyadari bahwa seseorang sedang mengintip ke langit, niat membunuh muncul di matanya. Siapa? Sen Subing tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan suara kemarahan yang dingin tiba-tiba berhenti. Dia menatap Tan Yun yang berdiri di udara, dan matanya yang indah memiliki kilasan yang hilang. Saudara ipar, Sue Zian membuka matanya yang indah dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa kembali. Kamu bilang pergi selama setahun. Sudah lebih dari 4 tahun. Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao menatap Tan Yun dengan cinta yang dalam di mata mereka. Sekarang mereka lega melihat Tan Yun kembali dengan selamat. Saya retret di tengah jalan. Saya baru saja dipromosikan ke kondisi alam jiwa suci, dan saya kembali. Tan Yun tersenyum cerah, berubah menjadi bayangan sisa, muncul di depan semua murid, memandang Mu Meng dan berkata kepada beberapa wanita, ada sesuatu untuk dikatakan nanti. Ya, para wanita itu mengangguk. Tan Yun menoleh ke Sen Subing dan membungkuk, saya telah melihat kepala suku. Yah, kembali saja. Sen Subing tertawa dan memandang lebih dari 5.000 murid. Besok pagi, gulungan ruang waktu akan terbuka penuh. Pada saat itu, kamu akan diizinkan masuk kultivasi. Mendengar pidato tersebut, semua murid menjadi heboh. Tan Yun, Mengyi, dan Huang Fuyu tetap tinggal, dan yang lainnya pergi. Sen Subing berkata, lebih dari 5.000 murid tidak segera pergi, tetapi menyembah Tan Yun membungkuk dalam-dalam dan berkata serempak, saudara. Tan Yun menemukan bahwa hampir 5.000 dari mereka milik tingkat pertama dari alam jiwa ilahi. Dia tidak perlu memikirkannya.
Dia juga tahu bahwa murid-murid ini dipromosikan ke gerbang suci dari layanan berjasa dari gerbang abadi selama ketidakhadirannya. Kamu saudara dan saudari bela diri yang lebih muda, jangan sopan. Tan Yun berkata dengan tinju, setelah kamu memasuki senjata ajaib ruang dan waktu besok, kamu harus berlatih keras dan memenuhi harapan kepala suku. Aku akan mengingat ajaran kakak laki-laki. Suara orang-orang memekakkan telinga. Melihat Tan Yun, rasa terima kasihnya melampaui kata-kata. Karena Sen Subing baru saja memberitahu mereka bahwa lebih dari 4 tahun yang lalu, Tan Yun melawan ribuan musuh di platform penghancuran, dan akhirnya memenangkan batu roh. Dan jelas bahwa semua murid dapat berlatih dalam senjata ajaib ruang dan waktu. Semuanya adalah batu spiritual terbaik yang disediakan oleh Tan Yun. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Tan Yun memiliki reputasi tinggi tidak hanya dalam pelayanan jasa gerbang suci, tetapi juga jasa-jasa gerbang abadi dan gerbang dalam. Karena Tan Yun awalnya memberi Sen Subing 200 miliar batu spiritual terbaik. Sen Subing mengalokasikan 50 miliar untuk gerbang suci dan 30 miliar untuk gerbang dalam. Sekarang, semua murid gerbang dalam, gerbang abadi dan gerbang suci tahu bahwa mereka dapat berlatih dengan nyaman. Semuanya diberikan oleh Tan Yun. Selanjutnya, lebih dari 5.000 murid pergi satu demi satu. Hanya ada saudara perempuan Sen Subing, Mu Mengyi, Tan Yun, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Tuoba Yingying dan Huang Fuyu yang tersisa di dojo. Tan Yun, apakah pilnya sudah dikirim ke Yukin? Sen Subing bertanya. Terkirim. Setelah Tan Yun menjawab, dia mengepalkan tinjunya dan menunjukkan niat membunuh di matanya, tapi ada kecelakaan di jalan. Dinasti Suci Namong telah mengatur pernikahan antara Yukin dan Ruyan Chen tanpa meminta pendapat Yukin. Apa? Mata Sen Subing dipenuhi dengan pembunuhan. Sejak terakhir kali, dia mengikuti Tan Yun pulang dan mengetahui tentang masa lalu Yukin dan Tan Yun, dia bersimpati dan marah. Tidak bisa diterima. Tuan Suci Namong, mengapa Anda memperlakukan Sister Yukin seperti ini? Itu benar, Suster Yukin adalah saudara iparku. Sama seperti orang tercela dan tak tahu malu Ruyan Chen, dia ingin menyentuh saudara Yukin. Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Huang Fuyu. Kamu, jangan khawatir, masih ada 54 tahun sebelum tanggal pernikahan. Pada saat itu akan menjadi kematian Ruyan Chen. Mata Tan Yun dingin. Iya, Tuoba Yingying bergema, kami sekarang memiliki batu roh yang cukup untuk retret. Saat itu, kami tidak akan takut pada siapapun. Kemudian, setelah Tan Yun mengobrol dengan beberapa wanita sejenak, Sen Subing memandang Tan Yun dan berkata, Tan Yun, 1 tahun kemudian, dia akan menjadi murid inti dari 10 pembuluh darah. Ini akan menjadi hari Dabi setiap hari. 60 tahun. Aku memberitahu semua murid tentang hadiah khusus Dabi sebelum kamu kembali. Sekarang aku akan memberitahumu lagi. Murid utama, saya telah belajar dari orang lain. Tan Yun berkata dengan hormat. Kemudian, setelah Tan Yun dan para wanita mengobrol sebentar, Sen Subing menatap Tan Yun dengan ekspresi serius. Tan Yun, 1 tahun kemudian, dia akan menjadi murid inti dari 10 meridian, dan hari kompetisi besar. Setiap 60 tahun. Adapun hadiah spesifik dari kompetisi besar, saya sudah memberitahu para murid sebelum Anda kembali, dan saya akan memberitahu Anda lagi sekarang. Ketua, muridnya sudah belajar dari orang lain. Tan Yun dengan hormat berkata. Baiklah, kalau begitu aku akan membicarakan hal penting lainnya. Sen Subing memandang Tan Yun, Mu Mengyi, dan Huang Fuyu dengan harapan, setelah 10 tahun, putra bijak dan bijak dari 10 pembuluh darah akan bersaing untuk memperebutkan patriark berakhir. Setiap patriark sekte kami biasanya memerintah selama 3.000 tahun. Jika dia tidak memberikan kontribusi signifikan selama 3.000 tahun, dia akan diberhentikan. Dalam 3.000 tahun sejak patriark saat ini menjabat, meskipun penurunan Huang Fu Sengsong telah melambat, dia belum mampu membalikkan situasi yang mengkhawatirkan. Jadi, baru kemarin, barang antik tua bersekongkol untuk mengadakan perang dengan patriark kecil 10 tahun kemudian untuk memaksa patriark turun tahta. Setelah kelahiran patriark muda, leluhur akan diam-diam diperbaiki oleh setiap denyut nadi dan kemampuan patriark muda akan dinilai di depan umum.
Setelah penilaian disahkan, patriark yang kurang dapat langsung menjadi patriark berikutnya, dan patriark saat ini akan turun tahta.